Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik tentang doa. Kita akan belajar bagaimana mengalami doa yang berkuasa, bagaimana mengalami jawaban doa dalam perkara-perkara besar. Saya percaya setiap saudara merindukan saudara mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Doa-doa saudara dijawab dalam perkara-perkara besar di dalam hidup saudara. Dan firman Tuhan berkata saudara, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan, malah Allah sanggup kerjakan dan Allah mau kerjakan. Nah, hanya seringkali saudara kita tidak memahami bagaimana Allah bekerja menjawab doa-doa kita, atau kita juga tidak memahami bagaimana dan apa yang harus kita lakukan supaya Allah menjawab doa-doa kita dan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu belajar dan terus belajar apa yang harus kita lakukan supaya Allah menyatakan perkara-perkara besar melalui doa-doa kita, dan apa yang perlu kita pahami bagaimana Allah mengerjakan perkara besar dalam doa-doa kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini saudara adalah dari Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat 26. Kita akan belajar dari sana saudara, bagaimana kita mengalami perkara-perkara besar melalui doa-doa kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Kita akan gali firman Tuhan secara objektif supaya kita menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah
dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya melalui satu peristiwa, yaitu Yesus mengutuk pohon ara dan pohon ara tersebut menjadi kering. Dan peristiwa itulah, kejadian itulah yang dipakai oleh Yesus untuk mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka harus berdoa dan bagaimana mereka mengalami perkara besar. Nah, saudara, di sini kejadiannya luar biasa, di mana Yesus mencari buah dari pohon ara, tetapi ketika tidak mendapat apa-apa dari pohon ara tersebut kecuali daun-daunnya, itu ada di perikop di ayat 12, saudara. Akhirnya Yesus mengutuk pohon ara tersebut. Dan setelah Yesus mengutuk pohon ara itu, maka ketika Yesus dan murid-muridnya lewat lagi dari sana keesokan harinya, maka pagi-pagi ketika Yesus lewat dari sana, murid-muridnya melihat pohon ara tadi sudah kering. Jadi pohon ara yang begitu lebatnya tapi tanpa buah. Karena tidak ada buah, akhirnya Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan keesokan harinya pohon ara yang dikutuk tadi menjadi kering. Itu satu hal yang luar biasa bagi murid-murid. Itu hal besar yang terjadi di depan murid-murid. Bahkan pohon pun ketika Yesus kutuk, pohon itu menjadi kering. Pohon yang besar dan rindang pun ketika Yesus mengutuknya, maka pohon itu menjadi kering. Dan pada waktu itu keherananlah murid-murid, khususnya Petrus. Mereka takjub, mereka keheranan, lalu berkata kepada Yesus, "Lihatlah, Rabi, pohon ara yang kau kutuk itu sudah menjadi kering." Mereka kaget, mereka kagum melihat pohon ara yang sudah dikutuk itu menjadi kering. Lalu mereka melaporkan kepada Yesus. Nah, dari sanalah Yesus mulai mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya. Ada 3 hal yang akan kita belajar, saudara. Bagaimana supaya kita mengalami perkara besar. Bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan dalam perkara-perkara yang besar. Saya percaya melalui renungan malam hari ini, saudara akan semakin semangat untuk berdoa. Saudara akan semakin berapi-api dan berkobar untuk berdoa. Dan saya percaya melalui renungan malam hari ini, saudara akan mengalami perkara-perkara besar. Dalam doa-doa saudara, Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kita akan lihat bersama, saudara. Yang pertama, bagaimana supaya perkara besar terjadi melalui doa-doa kita. Lihat jawaban Yesus mulai ayat 22. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saudara, yang pertama yang saya lihat di sini adalah bahwa di mana sebelumnya ada terjadi satu peristiwa, pohon ara dikutuk dan menjadi kering. Dan ketika murid-muridnya terkagum-kagum dan melaporkan hal itu kepada Yesus, akhirnya Yesus berkata bahwa barang siapa berkata kepada gunung ini, tercampaklah ke dalam laut. Mana lebih dahsyat, berkata kepada pohon, mengutuk pohon lalu menjadi kering, atau berkata kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah, dan gunung beranjak dan tercampak. Tentu saja jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar berkata kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah. Artinya apa? Hal pertama yang Yesus mau tegaskan di sini, saudara, bahwa jangankan pohon ara yang kering aku kutuk,
Bahkan hal yang lebih besar dari itu bisa terjadi. Jika kamu berkata kepada gunung ini saja beranjak, itu bisa terjadi. Artinya yang pertama, Yesus mau mengajarkan bahwa jangan kamu terkagum-kagum dengan hal kecil itu. Hal lebih besar pun bisa terjadi. Itu kira-kira yang mau diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Hal pertama, bahwa hal yang jauh lebih besar itu bisa terjadi. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, apabila kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah. Artinya apa? Yesus mau mengajarkan bahwa berdoalah, doakanlah hal-hal yang besar. Doakanlah perkara-perkara yang besar. Mohonkanlah perkara-perkara yang besar di hadapan Tuhan, saudara. Itu yang mau diajarkan oleh Yesus. Artinya perbesar doamu. Perbesar permohonanmu. Kalau hari ini engkau berdoa untuk hal-hal yang biasa, Yesus berkata, gunung ini kau perintahkan beranjak pun akan beranjak. Artinya perbesar doamu. Doakanlah hal-hal yang luar biasa di dalam hidupmu. Nah, saudara, ini hal yang mungkin jarang saudara dengar. Tetapi itulah yang diajarkan Tuhan Yesus di sini. Bukan hanya pohon ara menjadi kering, gunung ini sekalipun bisa beranjak. Artinya hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang kau lihat hari ini, itu bisa terjadi ketika engkau memohon hal-hal yang lebih besar dari apa yang kau lihat hari ini. Saudara, seberapa banyak kita berdoa, doa-doa kita seringkali hanya doa rutinitas, doa kebiasaan. Dan seberapa banyak kita berdoa, hanya berdoa masalah hal-hal sepele dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pikir tidak ada salahnya jika setiap hari kita berdoa, Tuhan menjagai kita, Tuhan melindungi kita. Itu juga hal-hal yang luar biasa. Tetapi seringkali itu sudah doa rutinitas dan tidak ada hal-hal besar yang kita ingin lihat. Perkara-perkara besar yang kita doakan, yang kita ingin lihat itu terjadi dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya saudara, dalam kita menjalani hari-hari kita, kita tidak terlalu bersemangat, kita tidak terlalu berapi-api, kita tidak terlalu termotivasi, saudara. Kenapa? Karena kita menjalaninya dengan biasa-biasa saja. Yesus mau saudara mengalami perkara besar dalam hidup saudara, sehingga dia mau saudara mendoakan perkara-perkara yang dahsyat dan besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, saya banyak pengalaman. Salah satu pengalaman yang saya alami dalam hidup saya adalah pada saat saya selesai SMA, saya masuk sekolah Alkitab. Dan kemudian selesai sekolah Alkitab itu, saya rindu untuk bisa kuliah. Dan waktu itu di sekolah Alkitab saja saya sudah membiayai diri sendiri. Ada orang tua yang membantu, tetapi tidak sepenuhnya. Lalu kemudian akhirnya saya rindu untuk kuliah. Dan singkat cerita, saudara, saya ingat satu kali saya duduk dengan istri saya. Saya menuliskan bahwa satu saat saya bisa menyelesaikan S2. Padahal waktu itu dalam menyelesaikan S1 saja saya begitu berat. Hanya pertolongan Tuhan selalu ada. Ada seorang hamba Tuhan yang menjadi orang tua rohani saya. Dia berkata bahwa saya harus sekolah dan dia ikut berpartisipasi untuk membiayai perkuliahan saya. Jadi waktu itu saya kuliah S1 dan akhirnya saya menyelesaikan S1 sekalipun begitu berat, saudara. Lalu saya berkata kepada istri saya, kami tuliskan dalam buku harian kami bahwa saya akan menyelesaikan S2. Lalu kemudian kami mulai doakan. Dan kemudian, saudara, apa yang terjadi? Akhirnya saya bisa masuk S2, akhirnya saya bisa menyelesaikan S2, dan saya melakukan itu bukan di universitas kecil, saudara. Saya melakukannya malah di universitas yang sangat dikenal, universitas teologi yang sangat dikenal, sekolah teologi yang sangat dikenal. Jadi saya mengalami pergumulan di perjalanannya dalam menyelesaikan S2, tetapi
Doa-doa itu dijawab oleh Tuhan. Bahkan pada akhirnya selesai saya S2, akhirnya saya memasuki S3 lagi dan hampir menyelesaikan S3 tersebut. Nah, saudara, yang saya lihat di sini adalah bahwa malah lebih dari apa yang kudoakan itu bisa dikerjakan oleh Tuhan. Saya menceritakan ini bagi sebagian orang mungkin biasa, saudara. Tapi bagi saya yang merintis pelayanan di sebuah gereja kecil di desa kecil yang hari ini pun saya menggembalakan di desa ini, saudara, di desa yang kecil. Saya merintis gereja di sini dan kemudian saya sekolah, membiayai sekolah saya, itu satu pergumulan yang berat. Tetapi ketika saya memulainya, Allah mengirimkan orang-orang yang saya tidak pernah meminta, tetapi mereka malah rindu untuk menolong. Dan saya menyelesaikan S3 juga begitu, saudara. Dan akhirnya S3 itu hampir selesai. Padahal dalam catatan itu yang telah kami doakan, itu hanya mendoakan selesai S2 sebenarnya. Tapi Tuhan malah mengizinkan saya masuk S3. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan? Bukankah itu satu bukti bahwa lebih dari apa yang kita doakan, Allah kerjakan dalam hidup kita? Itu yang Yesus mau ajarkan di sini, saudara, bahwa doakanlah, mohonkanlah perkara-perkara besar dalam hidupmu. Jangan jalani hidupmu dengan biasa-biasa saja. Jangan doakan hal-hal biasa-biasa saja, tetapi mulai untuk merenung dan mulai mendoakan perkara-perkara besar yang sesuai dengan konteks kehidupan saudara. Khususnya saudara yang masih muda saat ini, saya mendorong saudara untuk bermimpi besar dan doakan hal-hal besar dalam kehidupan saudara. Dan orang-orang yang sudah tua juga, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam sisa hidup saudara, Allah bisa melakukan perkara dahsyat yang akan menjadi jejak, yang akan menjadi sejarah dalam hidup saudara ketika saudara mengimpikan dan mendoakan, menyerukan hal-hal besar kepada Tuhan di dalam hidup saudara. Itu sebabnya saat ini mulai berpikir, mulai merenung, dan mulai mendoakan hal-hal besar dalam hidup saudara sesuai dengan konteks kehidupan saudara. Hal-hal besar sehubungan dengan hidup saudara, hal-hal besar sehubungan dengan ekonomi saudara, hal-hal besar sehubungan dengan pelayanan saudara kepada Tuhan, hal-hal besar sehubungan dengan usaha pekerjaan saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Mulai kita mengimpikan hal-hal besar dan memohon hal-hal dan perkara-perkara besar daripada Tuhan saudara, maka kita akan melihat Allah mengerjakan perkara yang besar, perkara yang dahsyat di dalam hidup kita. Jadi yang pertama, untuk kita mengalami jawaban doa yang dahsyat dalam hidup kita, doakanlah perkara-perkara besar. Doakanlah hal-hal besar. Karena bagaimana saudara bisa mengalami perkara besar, bagaimana saudara bisa mengalami perkara yang dahsyat kalau yang saudara minta hal kecil dan saudara menjalani hidup saudara dengan cara-cara kecil, dengan cara-cara sepele saudara. Kalau saudara mendoakan hal-hal besar, maka saudara juga akan mulai mengerjakan hal-hal besar, bertindak besar. Mulai berdoa untuk hal-hal yang besar. Saudara, dalam pelayanan yang saya layani hari ini, ketika saya mulai merintisnya, saudara, memenangkan satu jiwa saja begitu sulit. Tetapi saya kemudian mulai berdoa dan memohon kepada Tuhan. Aku rindu melihat ratusan jiwa datang kepada Tuhan. Kalau waktu saya menaikkan doa itu, orang dengar doa itu, orang akan tertawa saudara. Itu mimpi di siang bolong kata orang. Kenapa? Karena untuk memenangkan satu jiwa saja itu begitu sulitnya di daerah ini pada masa itu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Saya melihat pada akhirnya ratusan jiwa bisa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Artinya apa saudara? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Mari mulai mengimpikan hal-hal besar dan mulai mendoakan dan menyerukan hal-hal besar dalam kehidupan saudara kepada Tuhan. Mulai bermimpi besar dan berdoa besar, maka saudara akan melihat perkara-perkara yang besar.
Lalu kemudian saudara, hal kedua yang akan kita belajar, apa yang harus kita miliki, apa yang harus ada pada kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perkara-perkara besar, jawaban-jawaban yang besar dari doa-doa kita. Ayat yang ke-22 dan 23 tadi saudara, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Hal kedua yang diajarkan Yesus tentang doa di sini saudara, adalah bahwa doa yang kita naikkan itu, semustahil apapun itu, sesulit apapun itu, setidak mungkin apapun itu terjadi, tetaplah berdoa dan tetap percaya bahwa apa yang saudara doakan itu mungkin terjadi, pasti terjadi. Jangan bimbang atas doa-doa dan seruan saudara kepada Tuhan. Maka firman Tuhan menjamin, maka hal itu akan terjadi. Jadi yang kedua saudara adalah bahwa kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang kita doakan itu bisa terjadi. Tapi mungkin saudara berkata bahwa, ya pendeta, kalau saya mendoakan hal-hal kecil, hal-hal biasa dalam hidup saya percaya bahwa itu bisa terjadi. Itu sebabnya saya tidak mau mendoakan hal-hal besar, karena saya sulit mempercayai bahwa hal-hal besar itu bisa terjadi. Dengar saudara, jangan lihat besarnya apa yang saudara doakan, tetapi lihatlah Tuhan yang sanggup melakukannya, dan Tuhan yang menjamin di dalam ayat firman-Nya ini bahwa apa yang saudara doakan dengan iman dan kepercayaan itu bisa terjadi, maka hal itu pasti akan terjadi. Jadi percaya, seberapa besar pun yang saudara doakan dan seberapa mustahil pun itu bisa terjadi, tetap percaya, maka hal itu bisa terjadi. Kita belajar dari kehidupan Abraham saudara, bahwa firman Allah mencatat bahwa Abraham tidak luntur imannya, Abraham tidak goncang imannya, sekalipun sudah semakin mustahil apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi. Tapi malah Abraham makin diperkuat imannya. Saudara lihat, saat Tuhan menjanjikan keturunan bagi Abraham, yang terjadi adalah saudara bahwa mereka semakin tua, tapi apa yang mereka terima, janji yang telah mereka dengar daripada Tuhan, tidak kunjung terjadi. Yang terjadi adalah bahwa istrinya Sarah sudah mati haid, lalu kemudian Abraham juga sudah sangat tua, sudah sangat mustahil dan semakin mustahil. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Abraham makin diperkuat imannya, tidak lemah imannya dengan kondisi yang ada, malah makin diperkuat imannya. Saudara, itu yang dahsyat dari kehidupan Abraham, sehingga dia mengalami janji-janji Tuhan. Karena sekalipun semuanya sudah semakin mustahil, sudah semakin tidak mungkin itu terjadi, tetapi dia masih tetap berdoa dengan iman bahwa itu bisa terjadi, bahwa itu pasti terjadi. Saudara, saya banyak menemukan orang-orang yang demikian, dan pada akhirnya doa-doa mereka dijawab, di mana sudah sangat mustahil itu bisa terjadi, tapi mereka percaya bahwa itu bisa terjadi, dan akhirnya itu bisa terjadi, saudara. Salah satu contoh yang pernah saya saksikan di video-video sebelumnya yang sudah jauh sebelumnya, saudara, yaitu seorang ibu di pelayanan yang dimenangkan melalui pelayanan yang saya rintis. Ibu ini seorang janda, ibu ini sudah tua dan dia memiliki seorang anak. Ibu ini hidup dari berjualan di pekan-pekan. Dia bawa satu tikar kecil,
lalu kemudian dia beli sayur-sayur sedikit demi sedikit, lalu kemudian dia jualkan di sana. Saya sudah bisa membayangkan keuntungan yang bisa diperoleh. Itu pasti hanya cukup untuk mereka makan. 2 orang mereka makan bersama dengan anaknya. Dan dia kepekan hanya 2 kali. Saya bisa bayangkan berapalah untungnya. Dan 2 kali itu berapalah untungnya bisa ketika dijumlahkan. Dan itulah yang mereka gunakan untuk mereka hidup selama seminggu. Dan kemudian itu jugalah yang digunakan untuk menyekolahkan anaknya. Saudara, keadaannya pasti begitu sulit. Tetapi ibu ini, dia ada rumah, tetapi rumahnya ini sudah banyak bocor. Sehingga kalau hujan seringkali banjir di rumah. Karena apa? Karena seng-sengnya juga sudah bocor. Lalu kemudian rumah ini tidak punya plafon, dindingnya juga terbuat dari bambu. Lalu kemudian satu kali dia panggil saya ke rumahnya untuk berdoa. Lalu pada waktu itu ibu ini berkata bahwa, "Nakku, doakan supaya satu saat aku bisa diberkati Tuhan dan kemudian aku bisa membangun rumah ini." Saudara, itu sulit dipercayai. Bagaimana dia bisa membangun rumah, sedangkan pekerjaannya adalah hanya cukup untuk kebutuhan mereka hidup. Apa yang dia hasilkan dari apa yang dia kerjakan hanya cukup untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bagaimana dia mengganti dinding rumahnya, bagaimana dia mengganti atap rumahnya, dan bagaimana dia bisa memplafon rumahnya, itu sesuatu yang sulit dibayangkan. Itu sesuatu yang sulit dipercayai. Tapi tahukah saudara bahwa ibu ini begitu percaya bahwa satu saat dia bisa mengganti rumah ini. Dan dia akhirnya memanggil saya untuk berdoa. Dan sebagai hamba Tuhan tentu saja pada waktu itu saya menopang dalam doa, kami berdoa bersama dengan anaknya, kami doakan supaya rumah itu bisa diganti. Dan singkat cerita saudara, memang ibu ini tidak bisa membangun rumah ini dari uang yang dia punya. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Akhirnya ibu ini mengalami mujizat Tuhan, di mana di samping rumahnya itu ada grosir saudara. Lalu kemudian grosir ini semakin berkembang. Dan rumah ibu ini ada di sebelah kiri dari grosir ini. Di sebelah kanan grosir itu ada jalan. Di depan grosir juga ada jalan. Di samping kiri itu rumah bibi ini. Dan di belakang sudah mentok. Dan grosir ini sudah semakin maju dan mereka tidak punya tempat untuk meletakkan barang-barang mereka. Sehingga akhirnya apa yang terjadi saudara? Yang punya grosir ini berkata kepada ibu ini, "Bi, maukah bibi aku belikan rumah bibi di tempat yang lain dan kemudian rumah bibi ini sama aku? Dan aku kasih dengan gratis, cuma-cuma kepada bibi, kita tukaran aja. Aku akan cari yang lebih baik." Dan jawaban bibi itu pada waktu itu, "Silakan, tetapi jangan jauh, supaya aku jangan terhalang datang beribadah kepada Tuhan." Dan singkat cerita saudara, dalam hitungan waktu yang sangat singkat, akhirnya yang punya grosir ini ketemu dengan rumah yang kebetulan juga pada waktu itu diatur oleh Tuhan semuanya. Ada berjarak 20-30 meter. Itu ada rumah yang dijual, artinya hanya kelang 2 rumah, artinya rumah ketiga. Di sana ada dijual rumah. Dan keadaannya rumah itu sudah beton, sudah gedung, lalu kemudian atapnya bagus, sudah diplafon, lalu kemudian tanahnya juga lebih luas dari tanah rumah bibi ini tadi. Lalu kemudian singkat cerita, akhirnya itu dibeli oleh yang punya grosir ini, lalu kemudian mereka tukaran dengan cuma-cuma. Wow. Itu dahsyat saudara, itu luar biasa. Ya, secara pikiran memang mustahil bibi ini bisa membangun rumahnya. Secara pikiran sungguh sulit. Tetapi lihat, ibu ini begitu percaya bahwa satu saat dia bisa membangun rumahnya, dia bisa punya rumah yang tidak bocor lagi. Dia percaya itu saudara, sehingga dia panggil saya berdoa. Padahal dia belum terlalu lama menjadi orang Kristen, tapi imannya sudah bertumbuh. Dan akhirnya dia punya rumah yang baru.
Bukankah ini sesuatu yang dahsyat, saudara, yang dikerjakan Tuhan dalam hidup Bibi ini? Dan itu terjadi ketika Bibi ini percaya sekalipun tidak masuk akal. Saudara, ketika anak-anak Tuhan percaya kepada Tuhan, maka bagi Tuhan selalu ada jalan. Maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Allah sanggup mengerjakannya. Apa yang tidak pernah kita doakan, malah dikerjakan oleh Tuhan. Allah kita dahsyat, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka kita akan melihat Dia mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Saat ini, saudara, adakah sesuatu yang saudara rindukan terjadi dalam hidup saudara? Mari doakan dengan iman kepada Tuhan. Dan doakan hal besar dalam hidup saudara. Dan percaya bahwa itu bisa terjadi karena Allah kita sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tapi tentu saja yang kita doakan itu bukan untuk hawa nafsu kita, saudara. Kita doakan hal-hal besar untuk hawa nafsu kita, bukan itu. Karena firman Allah berkata di dalam Yakobus bahwa, kenapa kamu tidak memperoleh sesuatu? Karena kamu tidak berdoa. Dan kamu berdoa juga tetapi kamu tidak memperolehnya. Kenapa? Karena kamu berdoa, apa yang kamu doakan itu hendak kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsumu, sehingga kamu tidak menerima apa yang kamu doakan. Jadi saudara, kalau kita mendoakan hal-hal besar dan apa yang kita doakan itu hanya untuk hawa nafsu kita, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka itu juga tidak akan terjadi. Jadi impikan hal-hal besar yang semuanya akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bibi ini sudah menjadi kesaksian luar biasa. Hidupnya menjadi kesaksian luar biasa, maka Tuhan mengerjakan perkara besar dalam kehidupan Bibi ini. Bibi ini juga sudah berkorban bagi pekerjaan Tuhan luar biasa dari keterbatasannya. Maka Tuhan melakukan perkara besar dalam hidupnya. Dan dia meminta juga, dia minta sesuatu yang besar, bukan untuk sesuatu hal yang kesombongan dan sebagainya, tetapi karena memang itu kebutuhan hidupnya, maka Tuhan mengerjakan lebih dari apa yang dia doakan. Dahsyat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Saat ini saya juga mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup, dan Tuhan mau mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara. Doakanlah hal-hal besar dan percayalah bahwa Tuhan sanggup mengerjakannya dalam hal apapun itu di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana supaya doa-doa kita dijawab dan bagaimana supaya kita mengalami perkara-perkara besar lebih dari apa yang kita doakan dalam kehidupan kita. Ayat 25, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lihat saudara, hal ketiga yang Yesus ajarkan di sini adalah jika kamu berdiri untuk berdoa, maka ampunilah jika ada sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang. Artinya Yesus mengajarkan bahwa dalam doamu ketika kamu berdoa, kamu harus mengampuni. Kenapa saudara? Karena dengan mengampuni, kamu akan diampuni oleh Bapamu yang di sorga. Tetapi di ayat 26 dikatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, bagaimana Tuhan akan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara kalau diampuni pun saudara tidak. Tidak mungkin, saudara. Artinya kita bisa mengalami hal-hal besar dalam kehidupan kita yang dikerjakan oleh Tuhan jika kita sudah diampuni. Karena sebelum kita diampuni, kita adalah seterunya Allah. Kita adalah musuhnya Tuhan. Jadi kita harus mengalami pengampunan daripada Tuhan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan akhirnya kita akan mengalami perkara besar. Dan Tuhan mengerjakan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita.
Dan saudara, di sini ditegaskan bagaimana supaya kita diampuni, maka kita juga harus mengampuni. Kita mengalami kepengampunan jika kita juga mengampuni orang lain. Dan ketika kita diampuni, maka kita akan mengalami perkara besar. Karena sekali lagi tidak mungkin kita mengalami perkara besar, tidak mungkin Allah menjawab doa-doa dan mengerjakan perkara besar dalam hidup kita jika kita tidak mengampuni. Jadi harus mengampuni supaya saudara juga diampuni dan doa saudara dijawab dan saudara mengalami perkara-perkara besar. Saudara, dalam mendidik jemaat, saya selalu menegaskan kepada mereka bahwa kalau ada orang-orang yang memusuhi mereka, kalau ada orang-orang yang mereka benci, kalau mereka akar pahit kepada orang lain, baik itu orang lain, baik itu keluarga atau siapapun itu, mereka harus belajar untuk mengampuni. Sekalipun tidak gampang, saudara. Seringkali orang-orang protes kalau dibahas masalah mengampuni. Ada orang yang pernah berkata, aku tidak sanggup, terlalu sakit dibuatnya. Ya, itu seringkali yang saya dengar, saudara. Itu seringkali yang diungkapkan orang. Enak kali dia kalau ku ampuni. Sudah begitu lama aku disakitinya dan aku mengampuninya begitu saja, enak kali dia. Ya, pikiran-pikiran itu sepertinya satu sisi benar, saudara. Sepertinya masuk akal. Kenapa? Orang yang sudah menyakiti masa diampuni begitu saja? Untung kali dia. Enak kali dia, aku yang rugi ketika aku mengampuni dia, padahal dia sudah merugikan aku, dia sudah menyakiti aku, lalu ku ampuni begitu saja, aku rugi. Dengar, saudara, ketika kita mengampuni malah kita yang untung dan mereka yang rugi. Karena ketika kita mengampuni bahkan mendoakan mereka, maka kita menaruh bara marah di kepala mereka. Artinya kita mengizinkan Tuhan bekerja menyatakan keadilannya dalam hidup mereka. Tapi ketika kita tidak mengampuni, malah yang terjadi ketika kita tidak mengampuni, hati kita sakit, dan ketika hati kita sakit, dendam dan sebagainya, maka menimbulkan akar pahit, dan akar pahit itu bisa menimbulkan penyakit. Dan setiap kali kita melihat kita benci, itu membuat hidup tidak enak, saudara, hati tidak enak, dan bisa memunculkan penyakit malah. Itu yang terjadi kalau kita tidak mengampuni. Dan kepada orang itu tidak ada apa-apa yang terjadi bagi dia. Tetapi jika kita mengampuni, maka hati kita lapang, hati kita lega, beban kita terlepas. Dan kemudian ketika kita mengampuni, yang paling luar biasa adalah, sekali lagi, ayat yang ke-25 tadi dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Artinya ketika kita mengampuni, kita pun mendapat pengampunan daripada Tuhan. Saya mau tanya, mana lebih besar, kesalahan orang lain kepada kita atau kesalahan kita kepada Tuhan? Itu yang pernah Yesus ajarkan, kan? Tentu saja jauh lebih besar kesalahan kita kepada Tuhan. Kesalahan orang lain mungkin 1-2 kepada kita. Kesalahan kita kepada Tuhan tak terhitung. Kalau itu dilambangkan dengan utang, kesalahan itu tadi hutang. Hutang orang mungkin hanya sekian ribu rupiah, tapi hutang kita sekian triliun kepada Tuhan. Hutang dosa kita sekian triliun. Hutang orang lain mungkin hanya hitungan ribuan rupiah. Nah, dan kemudian kalau saya dan saudara mengampuni orang itu, ini gambaran hutang tadi, mengampuni, maka hutangnya mungkin dianggap selesai. Tapi kita rugi sepertinya dalam secara akal hitung-hitungan ribuan rupiah. Tetapi ketika kita diampuni, saudara, itu begitu besar dan tidak terhitung pengampunan yang telah kita terima. Betapa dahsyat pengampunan yang kita terima. Artinya ketika kita mengampuni, kita jauh lebih besar diampuni, jauh lebih untung. Ini dari hitung-hitungan, saudara. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa menghitung-hitung seperti itu. Tetapi kita harus memahami bahwa ketika kita mengampuni, kita juga diampuni, dan pengampunan yang kita terima itu jauh lebih besar daripada pengampunan kita terhadap orang lain. Artinya kita malah diuntungkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita mengampuni,
itu malah memberi jalan bagi Tuhan untuk melakukan mujizatnya bagi kita. Karena jika kita tidak mengampuni, maka akar pahit kebencian itu malah menjadi penghambat untuk kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Tapi ketika kita mengampuni, di sanalah kita mengalami perkara besar, di sanalah kita mengalami mujizat daripada Tuhan. Karena ketika kita mengampuni, jalan terbuka. Mujizat Tuhan mengalir dalam hidup kita, jawaban doa terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya ampunilah, maka kamu akan diampuni. Dan bukan hanya kamu diampuni, tetapi doa-doamu yang dahsyat dan besar itu juga akan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana Yesus mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya. Yang pertama, Yesus mengajarkan bahwa murid-muridnya harus mendoakan hal-hal besar, harus berdoa untuk perkara-perkara dahsyat, karena perkara-perkara dahsyat akan dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup mereka. Dan kemudian yang kedua yang diajarkan oleh Yesus ketika mereka mendoakan hal besar, jangan ragu, jangan bimbang, karena Allah akan menjawab dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, apalagi hanya menjawab doa-doa kita, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup mengerjakannya, itu sebabnya percayalah dengan iman, sungguh-sungguh percaya. Dan kemudian yang ketiga, belajar mengampuni supaya kita juga diampuni dan doa kita dijawab. Kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak diampuni. Kalau kita tidak diampuni, mana mungkin doa kita dijawab? Bagaimana kita bisa mengalami jawaban doa? Tapi kalau ketika kita mengampuni, kita juga diampuni, kita juga akan mengalami jawaban doa. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap saudara. Buka hati saudara, biarlah firman Tuhan tertanam, dan terapkanlah firman Tuhan itu dalam hidup saudara supaya doa-doa saudara dijawab. Puji Tuhan, saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan kiranya campur tangan sehingga mereka akan mengalami jawaban dari doa-doa dan seruan mereka di hadapan Tuhan. Ajar anak-anakmu untuk berdoa, mendoakan perkara-perkara besar, ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar anak-anakmu untuk berdoa dalam iman, dan ajar anak-anakmu untuk berdoa dan juga melepaskan pengampunan. Berkati setiap anak-anakmu ini, Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mengalami jawaban doa. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami juga akan menaikkan doa-doa kami dengan iman di hadapan Tuhan. Hamba akan berdoa bagi anak-anakmu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini, saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan, saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan.
mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus,
Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis.
keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga
Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa,
Berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.